Daging babi tuh emang sespesial itu ya guys. Sampai-sampai ini mau makan babi aja mesti lewat pintu rahasia. Pas pintunya dibuka ternyata kita harus lewat tangga bawah tanah guys. Segitunya loh demi makan babi doang. Nama tempatnya tuh Meat Jokbal yang ada di Hongdae, Korea Selatan. Terus pesennya menu bosam. Kalau bosam ini daging babinya cuma direbus guys. Ajaibnya daging babi walaupun cuma direbus udah enak banget, mengalahkan daging manapun di muka bumi ini. Nah kalau bosam itu biasanya makan pakai aneka side dish kayak kimchi dan bawang putih. BTW kimchi mereka ini nggak difermentasi terlalu lama ya, jadi rasanya nggak terlalu kenceng dan sawinya masih renyah. BTW kenapa ya bawang putih dan cabai hijau di Korea tuh rasanya enak banget, pedesnya nggak langu gitu loh guys. Cocok banget dimakan bareng kimchi dan daging babi yang terenak di dunia ini. Kalian yang suka makanan Korea, jangan Korean barbecue mulu, cobain deh bosam ini. Cuman 99.000 bisa ngegrill babi sepuasnya. Astaga, tempat ini berasa surga menurut Mimin. Bayangin guys, bukan daging sapi lagi, tapi makan pork belly sampai begah. Surganya tuh di sini nih, Manse Korean Grill. Mereka sekarang punya outlet di Gading Serpong loh. Yang gak makan babi jangan kesini guys, karena ini tuh non halal ya. Lihat aja tuh pork belly-nya, sebanyak ini dan bisa kita ambil semua sepuasnya. Belum lagi daging-daging lainnya kayak beef, ayam, ikan, dan yang terbaru mereka punya pork jol dan aneka seafood. Saking otentiknya di sini tuh ada kimchi dan pajori loh guys. Terus jangan lupa ambil sayur-sayuran beserta bakso-baksoannya buat shabu. Udah lengkap, stoknya melimpah. Terus cuman keluarin 99.000 aja bisa makan itu semua sepuasnya. Mimin grill dulu nih pork belly-nya. Sembari ngegrill bisa nyabu juga guys. Masuk-masukin aja semua sayuran dan bakso-baksoannya. Gila loh, daging babi di sini fresh semua guys. Bisa kalian lihat tipe daging babinya tuh yang banyak lemaknya gitu loh. Cocolin pakai racikan sausnya. Beh, gak ada yang ngalahin ya all you can eat babi di Manse. Babinya bener-bener sejuicy itu. Terus Mimin juga mau ngegrill beefnya makanya pakai kimchi dan pajori. Taruh daging di atasnya, terus di wrap kayak gini. Gila, sampai susah mangapnya itu karena slice dagingnya tuh bener-bener tebel dan gede guys. Empuk banget lagi dagingnya. Untuk shabunya Mimin pilih kuah bestsellernya guys, kuah kimchi. Asem, seger, enak banget. Harga cuma 100.000 dapat selengkap ini. Pokoknya kalian wajib samperin Manse Korean Grill. Udah kayak negara Cina aja ya guys. Mulai dari orang-orangnya, kendaraannya, bahkan makanannya pun full Cina. Ini Mimin lagi kulineran khas Hunan Cina di Pik. Nama tempatnya tuh Hunan Kitchen. Mereka tuh spesialisnya makanan khas Tiongkok. Bahkan masaknya tuh masih tradisional, pakai gentong kayak gini loh guys. Ayo, siapa yang punya temen ngaku-ngaku Cina? Kalau ini Cina beneran ya guys. Yang makan di sini Cina semua. Kita berdua paling belok matanya. Tapi di sini tuh terjangkau loh, 500.000 udah bisa makan ramean. Di hari Senin sampai Jumat juga ada promo 50% untuk selected item. Udah langsung aja yuk kita cobain soun goreng spesial ala Hunan. Dia tuh dominan pedas, gurih, dan sounnya ini teksturnya gak gampang putus. Ini Mimin nyobain mapo tahunya yang silky, lembut, dan bumbunya tuh medok, oily, pedes, enak banget. Ingat babi, ingat Mimin cowok ya guys. Ini tuh samcan ala Hunan. Ya ampun, lemaknya moncrot di lidah. Babi emang protein terbaik. Tapi menurut kita berdua tuh malah ayam secuannya yang enak. Dia tuh renyah, smoky, terus potongan cabai dan bawangnya bikin makin aromatik. Oh ya, selain termasuk 4 nasi putih, kalau kita pesen 4 menu combo gratis 1 paikut goreng. wah baik banget. Mimin doain yang jualan ini masuk surga ntar. Amin. Yuk samperin Hunan Kitchen. Mimin berani bilang cuma di tempat ini yang semua makanannya tuh excellent, enak-enak banget. Hayo, siapa yang langganan di Arum juga? Cabangnya tuh banyak banget. Sekarang mereka buka di Blok M. Tempatnya tuh pas di seberang Hotel Grand Mahakam. Tempatnya yang nyaman, luas, ber-AC, dan ada VIP room yang bisa buat ngerokok. Ada akses lift buat menuju ke ballroom loh guys. Tuh ballroomnya cantik banget kan, bisa buat wedding dan acara penting lainnya. Pokoknya tempat makan langganan Mimin ini tuh bener-bener sempurna di segala sisi. Dan paling enak ngajak keluarga buat makan di sini karena porsinya tuh gede-gede guys. Nih tahu kipasnya gendut banget. Teksturnya tuh keres-keres, isinya ada wortel, jamur, toge, dan udang segede ini guys. Gado-gadonya ini ala Jakarta ya, pakai jeruk limau. Dan mostly semua masakan di sini emang Nusantara dan dibikin versi premium. Selain masakan Nusantara, masakan Asia juga ada kok guys. Kayak ini nih, gurami kuah tom yum. Ini tuh cita rasanya asem seger dan ikannya gak bau tanah. Terus ada kepiting saus Singapura. Makannya pakai mantau kayak gini. Walaupun gak pakai king crab, tapi daging kepitingnya tuh tebel dan bumbunya parah guys, enak banget. Lanjut, ada mie sapi lada hitam. Ladanya tuh nampol banget. Dan herannya, ini daging diapain ya? Kok bisa selembut itu? Selalu ada ruang untuk gedesert. Kalau kalian di sini, please cobain ketan duriannya guys. Ketannya lembut, guriannya legi, dan santannya tuh gurih. No counter sini, enak banget. Yang segar-segar ada es caca marica. Buah-buahannya komplit dan gak terlalu manis gitu. Mimin suka. Ini sih gak ada PR ya,
dengan kualitas setinggi ini, harga makanannya pun affordable. Kalian wajib cobain. Pemuda bukan sembarang pemuda. Ini tuh pemuda asli NTT yang lagi bikin sei babi. Babi-babi kalau di tangan mereka tuh pasti rasanya enak. Dan bikinnya ini masih sama kayak di kampung halaman mereka loh guys. Masih inget kan sama tadi mie sei babi? Sekarang mereka tuh pindah di Jalan Lontar, Surabaya guys. Ownernya asli NTT dan datengin pemuda asal desanya buat bikin sei babi otentik. Beneran ini dapurnya aja dibikin sama persis kayak di kampung halaman mereka. Mereka sekarang kembali dari awal, fokus di pusat dan memperbaiki kualitas. Bener aja dong, pas Mimin kesana semuanya makin upgrade guys. Babinya lebih fresh, stoknya lebih banyak. Nasi babi rica 15.000. 15.000 kalian tuh bisa pilih sei babi, babi kecap ataupun babi rica. Udah lengkap sama nasi dan sayurnya juga. Buat kalian yang bokek dan pengen babi enak bisa kesini. Tapi kalau kalian ramean harus pesen nasi pisang. Sei babinya dulu guys, makan pakai tumis bunga pepaya dan daun singkong. Terus jangan lupa disiramin sambal luat khas NTT. Karena ini ngasapnya pakai daun kosambi, jadi rasa smokinya tuh khas banget. Ini samcannya dipanggang guys, juicy banget. Jaminan kalau tore di sini tuh banyak lemaknya dan kulitnya garing kriuk-kriuk. Ini nih tore asli khas NTT. Ngapain sih cari surga? Di bumi udah ada. Lemaknya. Tore bikinan orang NTT tuh nggak ada yang ngalahin ya. Rasanya tuh bener-bener surga duniawi guys. Seporsi ini juga udah dapat babi kecap dan babi rica yang seabrek-abrek. Potongan babinya gede-gede dan yang paling penting lemaknya tuh banyak banget. Bahkan sate babinya ini dapat 4 tusuk gede-gede loh. Bener-bener puas banget. Apalagi makannya sambil nyesepin sobre nipple. Mimin obatin jadi sei babi terenak di dunia. Kalian wajib kesini ya. Guys, ini tuh ada stik tendaan, tapi mereka tuh nggak pakai meltik loh. Ini nih stik kaki 5 yang kelas banget. Namanya tuh cita rasa steak. Tepat boleh di pinggir jalan, tapi kualitas masakannya udah sekelas resto bintang 5. Pantesan aja bisa kayak gitu. Ternyata ini tuh punya Chef Fajar, pemenang MasterChef season 12. Setiap menu diperhatiin bener bahan dan kualitasnya. Tenderloin steaknya pakai saus truffle mushroom. Dagingnya 100% bukan meltik dan rasanya ini enak banget. Teknik ngegrillnya juga proper banget guys. Berasa di 5 star hotel deh Mimi. Masih nggak nyangka ini steak kaki 5. Penyajiannya pun lengkap pakai mashed potato dan grill romaine. Ini menu barunya Thai chicken steak pakai saus Thailand gitu guys penyajiannya. Salfok gak sih? Platingannya juga cantik banget. Chicken steaknya ini luarnya crusty dan lagi-lagi daging ayamnya juicy banget. Winner MasterChef emang beda ya, kelas guys. Ini juga menu barunya rahang tuna bakar yang sejumbo ini. Dan tipe daging yang nempel di rahang tuna pastinya lebih berlemak ya. Bumbunya ngeresep, manggannya juga pas. Jadi daging tunanya masih juicy. Terus daging yang nempel di rahang tunanya tuh bener-bener banyak guys. Makannya tuh paling bener pakai sambal dan nasi panas. Mantep banget. Khusus menu yang ini Mimin kasih nilai 10/10. Terus masih ada Thai beef salad. Ini tuh seger banget saladnya, menyatu banget sama dagingnya yang sesepele spicy wings aja di sini bisa enak banget loh guys. Saus barbeque-nya tuh homemade jadi beda banget sama tempat lain. Bahkan mereka bisa bikin jajanan tradisional getuk lindri jadi dessert semewah ini. Fix ini penemuan tergong dan Mimin bakal balik lagi ke sini. Kalian cobain juga ya. Tempat makan Payakumbuh di Jakarta dan yang makan tuh orang-orang asli Payakumbuh doang guys. Nah ini nih Buffet Rajo Payakumbuh. Semua orang Sumatera Barat pada ngumpul di sini guys. Karena cuma di sini satu-satunya mereka bisa nemuin nasi padang yang asli dan otentik dari Payakumbuh. Terus kalian tuh bisa sarapan sampai makan malam loh di sini. Makan pakai sambal ijonya, enak banget guys. Rendangnya juga ngeprut. Terus Mimin juga suka banget sama bumbu ayam bakarnya. Rempahnya tuh kuat banget. Pokoknya kalau di Buffet Rajo Payakumbuh ini kalian juga harus pesen tunjangnya ini guys. Potongannya tebel-tebel dan oh my god, ini tuh bener-bener selembut itu dan gak ada bau amis-amisnya. Kalau sarapan kalian bisa pesen ketupat nangkanya ini lengkap sama kerupuk padang yang warna pink itu loh. Kuahnya tuh berempah dan mantep banget guys. Terus ada soto padang juga. Jarang lo nemuin soto padang dan yang di sini tuh enak banget. Berempah, ngaldu dan dagingnya tuh banyak. Buat palape taragak atau camilannya kalian bisa pesen kerupuk kuah. Jujur ini unik banget sih dan baru pertama kali Mimin cobain. Terus ada juga kerang kecil-kecil kayak gini, namanya tuh pensi. Wah bener-bener otentik banget ya. Dessertnya Mimin pesen pisang kapik dan udah pasti bubur kampiun yang bersantan dan legit. Dari camilan, masakan, dessert dan minumannya harus berat ya. Kayak ini nih teh telur yang disajiin sampai luber-luber. Enak loh, telurnya tuh gak amis. Hati-hati tumpah ya kalau minum kopi tungkui, soalnya disajiinnya tuh kebalik dan minumnya tuh kayak gini guys. Wajib ramein Buffet Rajo Payakumbuh.
Jual bebek ini kenapa pakai peci setinggi itu sih? Ada aja kelakuan Madura. Kenapa Pak pakai peci setinggi itu Pak? Ini pakai peci tinggi, kan di sini jarang pakai peci tinggi. Aku tak ciri khasin jualan nasi bebek itu cukup tinggi, Namanya songkok ya? songkok. Nah itu isinya apa Pak? Isinya cuma tinggi, nggak ada isi di dalam. Gak ada. Rambutnya aja Mimin kalah guys. Saingan ini, saingan berat ini. Soal bebek bumbu hitam, gak ada yang ngalahin Madura. Bapaknya ini ngerantau dari Bangkalan ke Malang, terus buka deh bebek sakera. Ini dia guys, bebek Maduranya. Bumbu hitamnya pakai nasi. Yummy. Ini bebeknya. Luar biasa guys, Madura guys. Gak pernah gagal guys. Ini serundengnya tuh juga gak manis, tapi gurih banget. Bumbu hitamnya juga gurih banget. Bumbunya tuh ngerempah banget. Dan ini bebeknya tuh nggak prestoan guys, masih ada seratnya gitu. Wow. Mantapnya kalau orang Madura jualan ditinggal guys demi sholat loh. Ini warungnya dititipin sama Mimin. Setelah sholat balik lagi tuh orangnya jualan lagi. Ibu ini gunting jeroannya cepet banget ya. Cuma di Jawa Tengah jeroan-jeroan sapi lengkap di bumbu manis pekat dan masih dikasih kuah yang manis juga. Ayo kalian tahu nggak ini kuliner apa? Ini tuh nasi gandul khas Pati guys. Dan yang Mimin samperin ini nasi gandul Mbak Tini yang terkenal banget di Semarang. Yang makan sebanyak ini penuh banget padahal warungnya cuma tendaan sederhana. Jadi nasi gandul itu isinya jeroan sapi guys. Tapi kenapa namanya nasi gandul ya? Mimin lihat sih nggak ada yang gondal gandul. Di nasi gandul Mbak Tini ini lengkap banget guys jeroannya. Ada usus, babat, limpa, paru sampai otak sapi pun ada. Terus disiram kuah santan yang warnanya coklat kayak gini guys. Nih tadi Mimin pesen sandung lamur, sengkel dan limpa. Warna kuahnya coklat pekat karena ada campuran gula Jawa guys. Dan ini jintennya berasa banget. Gila ini lemaknya kelumur-kelumur guys. Dan kalau di sini potongan jeroannya lebih gede dan tebel dibanding tempat lain. Kalau ke Semarang wajib samperin. Udah digoreng dengan teknik deep frying, ayam goreng ini tuh warnanya tetap merah. Bahkan pas Mimin gigit ayamnya, sampai ke dalam dagingnya warnanya merah loh guys. Jadi ini nih yang jual ayam berwarna merah itu, ayam ponggol. Warnanya tuh merah karena ayamnya dimarinasi smoke paprika powder. Jadi ini tuh ayam goreng ala Malaysia guys. Jangan-jangan ayam diupin-ipin kayak gini juga ya. Mimin salfok deh, sekali goreng bisa sebanyak itu loh ayamnya. Dan makannya ini pakai nasi lemak yang warnanya biru guys. Kenapa warnanya harus biru ya? Suasananya ini Mimin kayak berasa di Malaysia gitu. Otentik banget masakannya. Semuanya digoreng-goreng dadakan. Jadi pas nyampe ke meja kita tuh masih panas guys. Mantep banget. Gak heran juga kalau tempat mereka tuh selalu rame orang makan guys. Nah kalian bisa pilih-pilih tuh paketnya. Kayak ini nih, ponggol pas. Ada nasi, tahu, tempe, sambal, dan ayam goreng rempah pastinya. Tuh gede banget loh ini ayamnya. Bumbunya berempah banget sampai ke dalam-dalam guys. Kalau mau yang lebih komplit lagi pesen yang ponggol gokil. Ada tambahan telur ceploknya. Nah yang Mimin suka sambal mereka ini persis banget kayak yang Mimin makan di Malaysia. Pedesnya nampak. Terus tekstur ayamnya ini luarnya garing tapi dalam dagingnya tuh juicy banget. Oh ya setiap paketnya udah datang sama es teh juga ya. Jangan lupa pesen filet ayam dan tahu lada garam. Terus kulit merah dan ceker merah. Buset penuh banget ya piring Mimin. Orang Malaysia pun kalau makan ini pasti bilang enak guys. Terus cekernya ini boneless loh, jadi langsung hap aja. Beuh nikmat banget. Ayam ponggol ini wajib kalian cobain pokoknya.